Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Story Creepy. Malam ini gue bakal bawain sebuah kisah KKN yang jujur kalau lo lagi persiapan KKN, mungkin lo bakal mikir dua kali setelah dengar cerita ini. Ini adalah pengalaman nyata dari seorang mahasiswa. Sebut saja namanya Rizky, yang KKN di sebuah desa pelosok Bojonegoro, Jawa Timur, tahun ke-2013. Cerita lengkapnya pertama kali ditayangkan di channel Lentera Malam bersama Bang Jamal dan narasumber asli Mas Rizky Suryonegoro. Link sumber asli akan gue cantumkan di deskripsi sebagai bentuk penghargaan pada kreator dan narasumber. Sekarang, matikan lampu, pasang headset, karena ini adalah kisah tentang pocong pasangan dan 4 penjaga gaib di rumah KKN. Nama gue Rizky. Tahun 2013, gue KKN di sebuah desa di Kabupaten Bojonegoro. Nama desanya gak bakal gue sebut karena sampai sekarang warga sana masih sensitif kalau kejadian ini diungkit. Satu hal yang langsung kerasa sejak survei desa ini keras. Jalan ke desa dari jalan raya itu sekitar 14 km. Jalannya sepi, kanan kiri sawah dan kebun. Di ujung jalan ada arena latihan perguruan silat. Warga bilang di daerah situ jangan sok jagoan karena banyak orang ilmu. Tempat tinggal KKN kami adalah rumah besar milik mantan kepala desa. Halamannya luas banget. Depan buat jemur gabah. Belakang gudang beras, ada beberapa kamar mandi terpisah. Dan satu ruang gudang yang dari awal sudah diwanti-wanti. Kamar ini jangan pernah dibuka. Ini gudang barang lama. Cukup ibu-ibu aja yang bersih-bersih. Kalian yang cowok jangan ikut campur. Saat itu gue gak curiga apa-apa. Sampai beberapa hari kemudian, gue tahu kalau rumah itu ternyata dijaga 4 makhluk. Malam hari ketiga KKN, salah satu teman cewek kami, sebut saja namanya Sinta, lagi mandi di kamar mandi belakang, yang posisinya agak jauh dari rumah utama, dekat gudang gabah. Dia mandi menjelang maghrib, karena lagi haid dan mau mandi besar, biar bisa puasa besok. Awalnya biasa aja, sampai tiba-tiba dia dengar suara gayung jatuh, disusul suara gedebuk ke pintu kamar mandi, seolah ada yang nabrak dari luar. Refleks, dia nengok ke arah ventilasi kecil di atas pintu. Dan disitulah dia lihat muka. Bukan muka manusia. 2 mata hitam pekat tanpa putih menatap lurus ke bawah. Gigi menonjol keluar, seperti taring dari rahang bawah. Kulit wajahnya tertutup bulu-bulu kasar, coklat kehitaman dengan pasir dan kotoran yang nempel. Sinta cuma sempat berteriak, lari keluar, cuma pakai handuk. Badan dingin, bibir pucat, kaki kaku, kayak abis direndam es. Sejak saat itu, gue larang semua anak cewek mandi di kamar mandi belakang. Kalau mau mandi, di kamar mandi dalam aja. Kamar mandi belakang resmi jadi terlarang buat anak KKN. Itu baru permulaan. Beberapa hari setelah itu, masuk bulan puasa, suatu subuh, desa kami diselimuti kabut tebal. Gue habis sholat subuh di musola, jalan pulang ke rumah KKN. Waktu gue buka gerbang, gue dengar suara yang gak mungkin salah. Bunyi kelintingan andong. Gue pikir, loh, ini siapa paji-paji buta bawa delman di tengah kabut? Dari kejauhan, gue lihat sebuah andong pelen-pelen lewat di depan rumah. Lampu jalan temaram, kabut nutup setengah badan kuda. Gue berusaha lihat wajah kusirnya. Dia pakai baju batik jadul, tapi posisi kepalanya agak aneh. Kayak tapi kok kayak nggak ada kepalanya? Gue masih mikir mungkin cuma ilusi karena kabut. Sampai malamnya, pas rapat antar ketua kelompok KKN, di desa tengah gue baru tahu ada 3 orang ketua kelompok yang semuanya ngelihat andong yang sama di desa masing-masing. Satu lihat andong dengan kusir tanpa kepala. Satu lagi lihat pocong duduk di atas andong. Dan gue yang lihat andong lewat di depan rumah. Di hari yang sama, beberapa dari kami juga ngelihat sosok tua di peternakan ayam dekat jalan. Pertama cuma kayak kakek-kakek biasa, tapi pas kami berhenti di sebuah gazebo, ngobrol sama seorang bapak yang duduk di situ. Dia sempat nanya santai, "Sampean tadi lihat orang tua, mukanya mirip aku kan?" Saat itu gue baru sadar, tangan
bapak itu hanya tulang, kulitnya sobek, dan udara di sekitar tiba-tiba jadi dingin bukan main. Gangguan gak berhenti di situ. Beberapa temen cewek lagi dapat tamu bulanan dan pengen makan bakso selepas. Kami makan di warung bakso kecil di pinggir jalan, sekitar 200 meter dari masjid. Saat mangkok bakso datang, 2 temen cewek gue langsung makan lahap. Gue dan 1 temen cowok Madura masih sempat baca basmalah. Waktu gue aduk bakso, gue lihat ada sesuatu di antara potongan daging dan mie. Bukan satu, tapi banyak. Menggeliat di dalam kuah. Begitu sendok gue geser, di bawahnya ada belalang hijau kecil yang sudah mati. Di kampung gue, kombinasi belatung dan belalang hijau di makanan sering dikaitkan sama pesugihan, pocong. Gue dan temen gue saling pandang, merinding bering. Di saat yang sama, temen cewek yang udah habis mangkoknya bilang, "Enak banget ya baksonya, Pak." Gue nyari alasan, pura-pura bilang asam lambung kumat biar bisa berhenti makan. Si bapak penjual bakso tiba-tiba senyum. Nadanya beda. "Enggak apa-apa. Kalian sudah tahu kan, di sebelah gue bisa ngerasain ada seseorang berdiri sangat dekat. Bau busuk tajam, kayak bangkai bercampur tanah basah. Tapi kalau gue noleh, gue takut nggak bisa pulang waras." Malam itu, sepulang dari warung bakso, beberapa kelompok di desa lain mulai kerasukan massal saat pengajian. Ada yang merayap kayak ular, ada yang makan pasir, ada yang baca ayat suci, tapi suaranya bukan suara mereka. Puncaknya terjadi di desa tetangga yang punya urban legend sendiri. Konon, di sana ada 2 pohon besar, dan di antara kedua pohon itu, dulu ada sepasang kekasih yang bunuh diri. Si cowok gantung diri duluan, disusul si cewek beberapa hari kemudian. Sejak itu, warga sering melihat 2 pocong berdiri berdampingan di bawah pohon. Suatu malam, sekitar jam 8:30, sekitar 20 motor mahasiswa KKN, termasuk gue, diajak uji nyali ke pohon itu. Namanya juga anak muda. Awalnya kami ketawa-ketawa, gak percaya. Di depan pohon ada pos ronda kecil. Beberapa bapak kampung udah wanti-wanti, jangan macam-macam di sini, jangan ngomong sembarangan. Sayangnya, di kelompok kami ada 1 orang yang mulutnya gak disaring. Sebut saja Randy. Melihat 2 pohon besar berdampingan, dia malah nyeletuk keras. "Ci, mati bareng, romantis banget, kek." Bapak-bapak langsung marah, tapi terlambat. Dari sela 2 pohon itu, pelan-pelan muncul asap tipis. Awalnya cuma samar seperti kabut. Lama-lama, asap itu mengumpul. Jadi, bentuk tubuh. Di depan mata kami, muncul sosok pocong tinggi, kain kafannya kotor, wajahnya gosong. Begitu kami berbalik mau kabur, dari sisi pohon yang lain muncul lagi 1 pocong. Berdiri, berdampingan, diam, menatap. Bau busuk menyergap, tajam dan menusuk hidung. Sebagian dari kami langsung tancap gas. Tapi beberapa motor sempat mogok. Roda berputar tapi motor nggak maju. Seolah ada yang nahan dari belakang. Malam itu, kejadian ini sampai dirapatkan oleh para kepala desa 1 kecamatan. Kami diancam, kalau sampai kejadian seperti ini terulang, KKN bisa dibubarkan. 2 hari kemudian, si Randy mendadak sakit aneh. Kakinya bengkak, berat, seperti ada yang bergelantung di bawah. Kalau jalan, dia pincang, dan setiap malam merasa ada yang menarik betisnya dari bawah ranjang. Seorang ustadz kampung akhirnya menegurnya keras. "Mulutmu itu yang bikin mereka marah. Biar kamu tahu rasa, seminggu dulu kamu dipinjemin sama mereka." Selama seminggu, sakitnya dibiarkan tanpa diobati secara batin. Baru setelah dia bener-bener minta maaf dan gak berani bercanda lagi soal makhluk halus, bengkaknya hilang begitu saja. Desa lain gak kalah horornya. Di satu kelompok KKN yang anggotanya anak-anak berduit, mereka ngumpulin dana program desa sampai 14 juta rupiah ditumpuk rapi di meja. Malam hari, tiba-tiba salah satu mahasiswi lihat bayangan anak kecil lari-lari di ujung ruangan. Dia kira itu cuma keponakan warga, sampai akhirnya mereka memutuskan merekam uang di meja dengan kamera. Niatnya bercanda, tapi yang terekam bikin semua orang diam. Uang yang segede kapan tangan itu pelan-pelan bergeser sendiri, lalu hilang 1 ikat. Total uang yang hilang, termasuk milik warga sekitar,
katanya mencapai 80 juta rupiah. Warga akhirnya curiga pada seorang ibu yang dulu pernah ketahuan memelihara tuyul. Rumahnya di perbatasan desa, hanya berupa gubuk kecil di pinggir sawah. Saat diperiksa, ibu itu sudah pergi entah kemana. Di dalam gubuk cuma ada sebuah baskom besar, ditutup kain putih, beberapa dot bayi bau anyir, dan bunga-bunga kering. Sekarang kita balik lagi ke rumah KKN kami. Suatu hari, salah satu teman cewek yang lagi mandi di kamar mandi dalam rumah, merasa handuknya hilang. Dia celingak-celinguk. Lalu tiba-tiba ada tangan dari arah pintu yang menyodorkan handuk ke dalam. Refleks dia ambil sambil bilang, "Makasih ya." Baru beberapa menit kemudian, dia sadar. Barusan gak ada suara orang sama sekali di luar. Dan yang lain lagi pada di ruang depan. Ketika dia keluar, dia lihat ke arah gudang gabah di belakang. Di sana, berdiri sosok besar hitam seperti genderuwo, menatap ke arahnya. Sekejap, sosok itu berjalan masuk ke gudang dan menghilang. Malamnya, kami cerita ke ibu pemilik rumah. Beliau cuma senyum pelan. "Oh, paling cuma salah satu penjaga rumah ini. Di sini memang ada 4 yang jaga. 1 kuntilanak, 1 pocong, 1 genderuwo, sama 1 makhluk kecil macam bayi. Ada taringnya di bawah." Cara beliau ngomong seolah itu hal biasa. Justru bikin kami makin merinding. Tapi, gangguan paling berat, gue sendiri yang kena. Malam itu sekitar jam 10, gue lagi rebahan di ruang depan, nyender ke bantal. Posisi miring membelakangi jendela yang menghadap ke gudang. Tiba-tiba dari arah samping lewat satu sosok, pelan, kayak slow motion, rambut panjang tergerai, pakaian putih kotor, bergerak lewat jendela menuju arah gudang. Gue sempat mikir, jangan diliatin. Ini cuma halu. Coba. Gue paksa pejam mata. Baca istighfar pelan. Tapi beberapa menit kemudian, gue ngerasa ada sesuatu menyentuh tangan gue. Awalnya seperti ujung rambut 1-2 helai. Lama-lama, makin banyak, makin berat. Sampai lengan gue seperti ditutup sapu ijuk. Rambutnya kasar, dingin, dan terasa jelas menyentuh kulit. Gue nggak berani balik badan. Gue cuma bisa komat kemit dalam hati. Astagfirullah. Ya Allah, jangan ganggu saya. Namun makin gue baca, sensasi rambut itu justru makin naik ke lengan, menuju bahu. Akhirnya, gue nekat. Dengan seluruh tenaga, gue paksa badan gue berbalik. Dan di situ, gue lihat, dia lagi tidur membelakangi gue posisi miring. Wajah menghadap ke arah lain. Tepat di sisi gue, rambutnya berantakan, bajunya lusuh penuh tanah dan noda, kulit tangannya pucat kebiruan dengan bercak-bercak hitam. Pelan-pelan, dia mengangkat tangan dan mengelus rambutnya sendiri, seperti orang habis bangun tidur. Lalu, dia balik badan menghadap gue. Kulitnya melepuh, seperti korban siram air keras. Matanya hitam tanpa putih, bibir robek, dan di beberapa bagian pipi, kulitnya bolong memperlihatkan daging di bawahnya. Gue mau teriak, nggak bisa. Mau gerak, badan terkunci. Dia menatap gue lama, sangat dekat. Lalu, tersenyum. Senyum yang bentuknya lebih mirip sobekan di wajah. Gue nggak tahu gimana caranya. Akhirnya gue bisa loncat dan lari ke kamar cewek. Gebrak-gebrak pintu sambil ketakutan. Sampai temen gue yang orang Madura bukain pintu dan baca ruqyah di samping gue. Sampai gue tertidur. Besok paginya, anak laki-laki pemilik rumah datang. Gue ceritain semua. Masih gemetaran. Dia cuma ketawa kecil dan bilang, "Ya wajar mas, dia itu pengen romantis sama sampean. Kayak di film-film, pengen tidur di belakang sampean." Saat itu juga, gue yakin ini rumah bukan rumah biasa. Dan 4 penjaga yang disebut ibu pemilik rumah itu. Di malam terakhir kami pamit, gue dan temen cowok sempat melihat 4 siluet berdiri di depan gudang gabah. 1 tinggi besar seperti genderuwo, 1 kecil, bungkuk, 1 seperti pocong, dan 1 dengan rambut panjang, terurai. Mereka berdiri, diam, seolah mengantar kami pulang. 1 bulan KKN terasa seperti beberapa tahun. Hampir semua desa di kecamatan itu punya horor masing-masing. Pocong pasangan, andong tanpa kepala, tukang gali kubur yang dibantu makhluk tak kasat mata, sampai tuyul yang nyeret uang jutaan rupiah. Rizky sampai hari ini masih ingat jelas. Rambut dingin di lengannya,
dan wajah kuntilanak yang menatap tepat di depan mukanya. Dan yang paling bikin ngeri adalah, setelah semua kejadian ini, KKN tetap berjalan seperti biasa. Mahasiswa pulang, wisuda, kerja. Sementara di desa itu, di rumah itu, di pohon beringin itu, mereka masih ada. Menunggu. Siapa tahu ada generasi KKN berikutnya yang sok berani dan suka bercanda soal dunia gaib. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sekali lagi, cerita ini diadaptasi dari pengalaman asli Mas Rizky Suryonegoro yang pernah ditayangkan di channel Lentera Malam. Link sumber asli akan dicantumkan di deskripsi sebagai bentuk penghargaan pada kreator dan narasumber. Kalau kamu punya pengalaman horor sendiri entah saat KKN, jadi pegawai hotel, satpam, perawat, sopir, guru, atau profesi apapun dan pengen kisahmu diangkat di Story Creepy, kirim ceritamu ke kontak yang ada di deskripsi. Jangan lupa subscribe, like, dan share, biar Story Creepy bisa terus menghadirkan kisah-kisah gelap yang selama ini hanya dibicarakan pelan di warung kopi dan pojok desa. Sampai jumpa di cerita seram berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dan hati-hati kalau jadwal KKN mu kebetulan di desa yang terlalu sepi.